Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas hingga saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pembuatan video ini guna memenuhi tugas pada mata kuliah Teknik Retorika oleh dosen Ibu Ria Amelinda Eskom MIKOM. Perkenalkan, nama saya Faisa Najwa dari program studi Sosiologi Agama kelas 4A dengan NIM 20010200006. Pada kesempatan kali ini mengenai tugas, saya mengambil isu yaitu tentang hepatitis misterius pada anak, di mana hepatitis ini sekarang menjadi perbincangan di dunia kesehatan atau dalam sementara penelitian oleh WHO. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Agar lebih mengetahui apa itu hepatitis dan gejala-gejalanya, langsung saja untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja pada pengertian hepatitis. Mengenai hepatitis, kita melihat pada pengertian hepatitis, yaitu peradangan hati atau liver akibat adanya infeksi, baik itu dari infeksi hepatitis itu sendiri seperti hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C, serta dari bakteri, parasit, bahan kimia, penyalahgunaan obat, serta gangguan kekebalan tubuh. Selanjutnya, pada isu ini banyaknya muncul di media sosial seperti pada berita-berita atau artikel-artikel yang ada di media sosial. Nah, seperti bertambahnya pasien meninggal dunia diduga hepatitis akut Republik Indonesia jadi 7 orang. Nah, total kasus hepatitis di Indonesia itu ada 24 orang. Nah, Kementerian Kesehatan mengeluarkan warning hepatitis misterius pada anak. Penyakit hepatitis akut ini pertama kali ditemukan di Inggris Raya pada 5 April tahun 2022. Sejak saat itu dilaporkan terjadi peningkatan kasus di Eropa, Asia, dan Amerika. WHO selanjutnya menetapkan penyakit hepatitis akut ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB pada 15 April tahun 2022. Penyakit hepatitis akut menyerang anak usia 0 sampai 16 tahun. Nah, paling banyak anak usia di bawah 10 tahun. Virus ini sangat berbahaya. Beberapa anak dilaporkan meninggal dunia, bahkan diartikan 17 dari 170 anak dengan hepatitis akut membutuhkan transplantasi hati. Kita harus tetap waspada namun tetap tenang. Kemudian kita melihat pada gejala hepatitis. Nah, gejala hepatitis ini pada anak-anak bervariasi dari yang ringan hingga parah seperti linglung, kejang, sulit menelan, hilang ingatan, sulit fokus dan konsentrasi terhadap hal yang di sekitarnya, dan bila sudah semakin parah dapat menyebabkan kondisi koma. Nah, pada gejala umumnya yaitu muntah, mual, mudah lelah, serta nyeri perut, nyeri sendi, dan kulit menjadi kuning, bahkan penurunan berat badan. Kemudian slide berikutnya klasifikasi kasus hepatitis, di mana klasifikasi kasus hepatitis ini yaitu merupakan hepatitis akut berat yang terjadi di berbagai negara yang dibuat oleh WHO. Yang pertama itu kasus terkonfirmasi. Nah, klasifikasi ini
lain seperti toksin, pencemaran makanan, atau aspek lingkungan atau kondisi tertentu pada pasien yang terkena penyakit ini yang memungkinkan adanya peningkatan kerentanan kepekaan pada anak-anak sesudah relatif rendahnya sirkulasi adenovirus selama pandemi COVID-19. Nah, klasifikasi kedua yaitu probable. Klasifikasi ini merujuk pada pasien yang menunjukkan gejala hepatitis akut, meskipun tanpa adanya virus hepatitis A sampai E. Selanjutnya, klasifikasi ketiga yaitu ada hubungan epidemiologi. Kondisi klasifikasi yang ketiga ini seseorang yang menunjukkan gejala penyakit hepatitis akut tanpa adanya virus hepatitis A sampai E. Nah, umur berapa saja punya kontak erat atau langsung dengan kasus probable. Kemudian cara mendiagnosis hepatitis. Untuk mendiagnosis hepatitis ini, dokter akan melakukan tanya jawab tentang gejala dan riwayat kesehatan pasien. Dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, dokter akan memeriksa perubahan warna di bagian putih mata atau sklera dan menekan perut bagian atas pasien. Dokter akan melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut untuk memastikan diagnosis hepatitis ini. Dalam mendiagnosis hepatitis meliputi adanya tes fungsi hati untuk memeriksakan kadar protein atau enzim di aliran darah yang dapat menunjukkan kerusakan pada hati. Kemudian tes antibodi virus hepatitis. Tes antibodi virus hepatitis ini untuk mengetahui jenis antibodi virus hepatitis dalam darah dan menentukan apakah hepatitis itu bersifat akut maupun kronis. Selanjutnya, USG perut. Untuk mengetahui jenis kelainan pada organ hati, USG perut ini digunakan untuk mengetahui apakah ada kerusakan hati, pembesaran hati, maupun tumor hati. Nah, selanjutnya biopsi hati. Pada biopsi hati ini untuk menentukan apakah ada penyebab kerusakan yang ada pada jaringan hati. Kemudian tes pemeriksaan faktor koagulasi, dan yang terakhir tes PCR untuk mendeteksi virus non-hepatitis. Kemudian penanganan dan pengobatan hepatitis. Penyebab yang belum jelas membuat pengobatan hepatitis misterius ini masih belum dapat dilakukan secara pasti. Namun, pada tahap awal biasanya dilakukan observasi yang ketat terhadap gejala-gejala yang muncul. Bila mana didapatkan gejala mual, muntah, dan diare, akan diberikan oralit untuk mencegah adanya dehidrasi. Bila gejala bertambah buruk, maka sebaiknya dibawa ke layanan kesehatan untuk lebih melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Selanjutnya, hal penanganan hepatitis misterius ini sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, waspada gejala awal hepatitis akut yang biasanya menyerang saluran pencernaan dan diikuti oleh demam ringan. Kemudian, segera bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas atau rumah sakit agar langsung mendapatkan penanganan yang tepat sebelum timbul gejala lanjutan seperti pada kulit dan mata menguning hingga hilang kesadaran. Selanjutnya, larikan ke ICU jika kesadaran semakin menurun dan kondisi semakin memburuk. Kemudian, cara menghindari penularan hepatitis misterius ini. Dalam menghindari penularan hepatitis misterius ini, ada langkah-langkah pencegahan sebagai berikut, seperti mencuci tangan, minum air bersih dan matang, konsumsi makanan yang bersih dan matang,
membuang tinja atau kotoran atau popok sekali pakai pada tempatnya. Menggunakan alat makan sebaiknya dipisah alat makan orang dewasa dengan anak-anak, serta memakai masker dan selalu menjaga kebersihan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kasus hepatitis misterius pada anak ini, dan saya ucapkan